Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Academy Genius Swordsman, di mana di part sebelumnya kita telah melihat Sullivan yang mampu menghempaskan pengkhianat dari keluarganya. Bagaimana kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Scene awal pada part kali ini memperlihatkan Ronan yang sedang memuji Sullivan dengan wajah yang tersenyum. Ronan berkata, "Kau menyelesaikannya dengan cukup heboh. Sepertinya kau sedikit panas. Namun dengan kondisi yang seperti itu, aku ragu apa kita bisa menyerahkannya kepada Rodolan." Namun Sullivan menjawab, "Jangan khawatir, aku hanya memotong uratnya, jadi dia tidak akan mati." Seharusnya sih. Dengan ekspresi yang sangat terkejut, Ronan hanya dapat berkata, "Hei kau." Namun Sullivan mengatakan, "Ya, untung saja kau ada di sini. Aku harus segera memberitahu keluargaku mengenai situasi ini secepat mungkin." Dan dengan wajah yang sangat serius, Sullivan pun melanjutkan, "Kami harus mengidentifikasi para pengkhianat." Setelah itu ia pun berlari meninggalkan tempat itu, dan dari kejauhan ia pun berteriak, "Kalau begitu kuserahkan sisanya padamu." Ronan dengan wajah yang penuh keringat berkata, "Hah? Hei, apa yang harus kulakukan jika kau pergi begitu saja? Kau menghancurkan semuanya dan sekarang melimpahkannya kepadaku." Namun setelah itu muncul sebuah portal di belakang Ronan, dan dari dalam portal itu terdengar suara. "Ada apa, Ronan? Keributan apa itu barusan? Apa kita baru saja diserang?" Ronan pun berkata, "Akhirnya kau di sini, kepala sekolah." Dan ternyata sosok yang keluar dari portal itu adalah kepala sekolah bersama instruktur Nabi Rose yang menggunakan baju tidurnya yang bergambar ular yang imut. Ronan yang melihat hal itu hanya dapat berkata, "Pakaian tidurmu keren, instruktur." Dan lanjut kepala sekolah pun bertanya kepada Ronan, "Bisa kau menjelaskan apa yang sedang terjadi?" Ronan yang sedikit canggung hanya dapat berkata, "Baik, tentu saja penjelasannya. Tapi kepala sekolah, pertama-tama bisa kau mengulangi setelahku?" Kepala sekolah yang tidak mengerti maksud dari perkataan Ronan itu hanya dapat berkata, "Mengulangi ucapanmu? Apa itu?" Ronan pun mengatakan, "Halyute, dasar bajingan." Dan di sini kepala sekolah hanya dapat mengikuti dan mengulangi perkataan dari Ronan. Beberapa saat pun berlalu. Setelah kejadian sebelumnya, kini diperlihatkan waktu sudah menunjukkan siang hari, dan di dalam ruangan kepala sekolah kini terlihat Ronan yang sedang berbincang dengan kepala sekolah. Di sini Pak Kepala Sekolah mengatakan, "Jadi ada mata-mata yang menyusupi keluarga Gransia. Situasi ini jauh lebih genting dari yang kuduga. Kali ini pun kau juga berhasil, Ronan. Berkatmu kita bisa mencegah krisis yang besar." Ronan yang tersipu malu akan pujian itu, ia hanya dapat berkata, "Kau memujiku secara berlebihan." Dan lanjut Ronan pun mengatakan dalam hati bahwa menyembunyikan fakta kalau aku bisa melihat mana yang unik itu, tutupi saja untuk saat ini. Aku tidak bisa yakin seutuhnya dan lebih baik berhati-hati. Jika informasinya tersebar, tidak hanya aku, tapi orang-orang yang ada di sekitarku juga akan berada dalam bahaya." Dan kini lanjut, kepala sekolah pun mengatakan, "Kita akan segera melakukan investigasi yang berfokus pada Gransia, jadi jangan khawatir. Namun sejak insiden di desa pengrajin, kekesaran ini telah berhutang budi padamu. Sebagai kepala sekolah, aku mau menawarkan imbalan yang sesuai. Apakah ada hal yang kau inginkan?" Dengan wajah yang penuh ceria, Ronan pun berkata, "Benarkah? Ini sempurna. Sebenarnya ada aktivitas di sekolah yang ingin aku lakukan. Bisakah kau mengizinkannya?" Sembari memegang janggutnya, kepala sekolah pun menjawab, "Aktivitas yang membutuhkan izin? Aku penasaran apa itu." Dan kini panel pun berpindah keesokan harinya. Di pusat alun-alun Pileon, terlihat di sana ada Ronan yang sedang menempelkan sesuatu di papan pengumuman. Sembari dia berteriak, ia pun mengatakan lelah dengan aktivitas klub yang berada di dalam sekolah. Tidakkah itu membosankan?
Aku telah membuat sesuatu bagi kalian semua. Perkenalkan, rekrutmen klub Elite Adventure terbuka bagi semua orang dan tingkatan wawancara singkat diperlukan. Dan salah seorang di sana bertanya kepada Ronan, Elite Adventure apa itu? Dengan wajah yang sangat percaya diri, Ronan pun mengatakan, pertanyaan yang bagus. Apa itu klub Elite Adventure? Itu adalah sebuah klub yang berfokus pada aktivitas praktik di luar ruangan, yang bertujuan memupuk bakat berkontribusi terhadap kekaisaran. Ini adalah klub yang sangat membangun. Di bawah persetujuan kepala sekolah, inilah satu-satunya klub yang mengizinkan tamasya keluar sekolah. Dengan gaya yang begitu songong dan tertawa terbahak-bahak, Ronan mengucapkan semua itu. Lanjut, Ronan pun berkata, bagi yang tertarik, tolong datang ke arena pertama Galerion Wing. Selama masa wawancara, kami menantikan partisipasi kalian. Dan di balik kerumunan orang-orang yang ada di sana diperlihatkan sesosok yang menggunakan tudung berwarna merah. Nampaknya ia sedang memperhatikan Ronan yang sedang berbicara. Dan entah apa maksud dari sang kreator memperlihatkan scene ini kepada kita. Itu akan terjawab di chapter yang selanjutnya. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian di Galerion Wing diperlihatkan Ronan yang sedikit murung. Ia pun berkata, aku berusaha merekrut bakat-bakat baru dan bahkan membuat keributan di alun-alun, tapi kenapa di hari terakhir hanya ada kalian berdua yang ada di sini? Dan Maria pun menjawab perkataan Ronan, kau sama sekali tidak sadar. Coba kau ingat-ingat apa yang kau lakukan selama wawancara beberapa hari ini. Menyebutnya sebagai duel penilaian skill dan menghajar semua orang tanpa pandang bulu. Dan pada mereka yang entah bagaimana bisa bertahan, kau bertanya apakah mereka siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi klub dan hal-hal mencurigakan lainnya. Asel pun ikut menimpali rumor yang beredar di penjuru akademi. Untuk bergabung dengan klub ini kau membutuhkan 10 nyawa. Dengan wajah yang sedikit kesal, Ronan pun berkata, ya memang seperti itulah pertarungan sesungguhnya. Dan sembari itu, Ronan pun melirik ke arah belakangnya dan diperlihatkan seseorang di sana yang mampu bertahan. Dia adalah senior dari Ronan yang menggunakan pedang besar yang berduel dengan Ronan di chapter yang sebelumnya. Lanjut, kini Ronan pun mengatakan, apa kau puas sekarang? Kau bersikeras untuk duel meskipun tidak penting untuk menguji skillmu. Ya, sudah pasti kau diterima, senior Braum. Braum pun hanya menjawab, terima kasih Ronan. Ronan pun menimpali, asal kau tahu, klub kita akan sangat menentang. Apa kau siap dengan itu, senior? Dengan wajah yang tertawa, sang senior Braum pun mengatakan, itu memang mauku untuk bertambah kuat. Mendengar semua itu, Ronan pun mengatakan, baiklah, kalau begitu itu saja untuk hari ini. Semuanya kembali. Kalian harus beristirahat benar-benar untuk memulai segalanya. Asel pun bertanya, bagaimana denganmu, Ronan? Ronan pun menjawab, aku masih punya waktu, jadi aku akan tetap di sini. Siapa tahu, mungkin akan muncul bakat yang hebat. Tak terasa waktu kini sudah menunjukkan malam hari. Dan kini dengan gestur yang sangat putus asa, Ronan pun mengatakan, sama sekali tidak ada orang yang datang. Tidak ada pilihan, ayo bergegas kembali. Dan tidak lupa si Ronan ini mengucapkan terima kasih kepada Komandan Adesan yang sudah menemaninya seharian untuk menunggu partisipan yang akan datang mendaftar di klub mereka. Namun di saat mereka sedang beres-beres, tiba-tiba muncul sosok yang bertudung sebelumnya yang memperhatikan Ronan di alun-alun. Dan dia pun berkata, beruntungnya aku, kau masih ada di sini. Dan dengan wajah yang semangat, Ronan pun mengatakan, apa kau datang untuk wawancara, untuk bergabung dengan klub kami? Namun orang yang bertudung itu mengatakan, klub, apa maksudmu? Dengan bergabung bisakah aku? Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, Ronan pun langsung menimpali, apa katamu? Suaramu terlalu kecil, aku tidak bisa mendengarnya. Sembari mengeluarkan tudung di kepalanya, orang itu pun berkata, jika aku bergabung dengan klub, bisakah aku menyentuhnya? Dan kini diperlihatkan sesosok wanita yang berambut silver dengan mata merah yang begitu mempesona. Lanjut, Ronan pun mengatakan menyentuhnya. Ronan pun di sini tak mengerti apa yang dimaksud oleh wanita berambut perak itu. Namun dengan gestur seperti orang yang akan dilecehkan,
Ronan pun berkata, kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal memalukan seperti itu? Namun si wanita itu pun mengatakan, bukan kamu, tapi yang ada di bahumu. Ronan pun berkata, maksudmu Cheetah, kau harusnya bilang sejak awal. Aku jadi salah paham. Dia selalu bersama aku, jadi jika kau bergabung dengan klub, kau bisa menyentuhnya. Dengan wajah yang sedikit memerah, wanita berambut berak itu pun berkata, benarkah? Namun Ronan yang memperhatikan wanita itu hanya dapat berkata dalam hati, orang yang aneh. Sulit dipercaya kalau aku tidak bisa merasakan kehadirannya sampai dia sedekat ini. Dia bukan murid biasa, aku bisa merasakan dia. Dia adalah orang yang hebat. Dan kini lamunan Ronan pun dibuyarkan karena si wanita itu menanyakan bahwa apa yang harus dia lakukan untuk ikut interview. Sembari menunjuk ke arah boneka latihan, Ronan pun berkata, pertama demonstrasikan teknikmu dengan menggunakan boneka sihir di sana. Juga tolong beritahu kelas dan namamu. Wanita itu pun menjawab, Magic Major Junior, Ophelia the Knight. Kalau begitu, aku mulai. Dengan aura yang merapekat keluar dari tangannya, wanita berambut perak itu pun mengeluarkan dark attribute dan terpancar di sekitar tempat mereka berdiri di sana. Komandan Adesan yang melihat hal itu, ia hanya dapat berkata, luar biasa. Dia bisa dengan sempurna mengendalikan dark mana yang sulit untuk diatasi. Ronan pun berkata dalam hati, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihatnya. Blood red energi yang keluar dari tangannya. Pusat mananya ini sangat familiar, dan dengan memfokuskan energi di tangan kirinya, wanita itu pun melancarkan sebuah serangan yang dia namai Shadow Claw. Seketika 3 tebasan ia keluarkan dan serangan itu pun melesat menuju ke arah boneka latihan itu dan menimbulkan efek peledakan yang cukup kuat. Ronan yang melihat boneka latihan itu sudah terbagi menjadi 3 bagian, ia hanya dapat berkata, bahkan tidak perlu untuk berduel, kau lulus. Dan Ronan pun mencoba menanyakan sesuatu yang dia lihat sebelumnya yang dipancarkan oleh Ophelia. Namun belum sempat menyelesaikan pertanyaannya itu, Ophelia pun langsung melancarkan sihir telepati dan ia berkata, jadi kau melihatnya. Rahasiakan itu, cukup hanya kamu saja yang tahu. Kalau yang lain tahu, ini akan jadi masalah. Ayo pindah ke tempat lain, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah itu, Ronan dan Ophelia pun kini berjalan-jalan sembari mengobrol. Diperlihatkan Ophelia yang kini memegang Cheetah. Dan ia pun berkata, begitu ya, jadi dia adalah Dreambird. Dan nampaknya di sini Cheetah juga menyukai Ophelia ini. Lanjut, Ophelia pun berkata, makhluk yang lahir dari mana di sebuah area. Ini menarik. Ronan pun berkata, kau juga membuatku cukup tertarik. Kudengar kalian semua sudah meninggalkan kerajaan sejak lama. Kalian para vampir. Dan di sini diketahui bahwa ras dari Ophelia ini adalah ras vampir yang konon katanya sudah lama tidak terlihat dan mereka semua sudah meninggalkan kerajaan sejak dahulu kala. Kembali ke cerita, Ophelia pun menjawab perkataan dari Ronan. Ia mengatakan bahwa tidak semuanya, meski hanya sedikit, masih ada beberapa di kerajaan. Tapi kami yang tidak suka hal yang menyusahkan, jadi kami hidup dengan bersembunyi. Namun Ronan pun berkata, lalu apa alasan kau datang ke klub kami? Apa itu karena mana milik Cheetah? Ophelia pun menjawab, ya itu benar. Aku merasakannya saat pertama kali melihatnya di alun-alun. Energi blood magic itu adalah sihir bawaan spesiesku. Ronan pun menjawab, aku memang penasaran soal itu. Begitu ya, jadi yang Cheetah gunakan adalah kemampuan milik vampir. Ya, yang pertama kali dia lakukan setelah lahir adalah menyerap darah. Jadi malah aneh kalau faktanya berbeda. Ophelia yang mendengarkan hal itu sedikit terkejut. Ia berkata, apa? Benarkah? Setelah lahir, dia memakai sihir milik vampir. Dengan wajah yang bengong dan tak mengerti apa maksud dari perkataan Ophelia ini, Ronan pun berkata, ada apa? Namun dengan ekspresi yang sangat kaget, Ophelia pun berkata, sudah berapa lama sejak dia lahir? 3 tahun? Tidak, kurasa setidaknya sudah 5 tahun, ya kan? Namun Ronan menjawab, tidak. Kurasa baru sekitar 2 bulan. Ophelia pun kembali bertanya, tidak mungkin baru 2 bulan. Tapi dia sudah mengeluarkan aura blood mana sepekat ini.
Kalau itu benar, itu mungkin bisa saja. Pelia pun mengatakan semua hal itu dengan ekspresi wajar yang seperti orang yang sedang kasmaran. Dan dia lanjut berkata, "Bisakah aku minta tolong sesuatu padamu dan Cita? Tadinya aku hanya ingin melihat Cita, tapi jika kamu menyelesaikan permintaanku, aku akan bekerja keras. Tapi aku perlu melakukan penelitian sekarang. Jadi sekarang tidak bisa, tapi setelahnya aku janji akan bekerja keras." Dengan wajah yang begitu tidak mengerti, Ronan pun mengatakan, "Tunggu, penelitian? Penelitian apa?" Dan setelah perbincangan yang panjang yang dilakukan oleh Ophelia dan Ronan, kini Sin pun berganti keesokan harinya, memperlihatkan area ruangan klub Pileon Nest, dan di sana terletak Special Adventure Club. Ronan pun mengatakan memberikan sebuah bangunan untuk klub murid. Ini sangat dermawan, bagus untuk kita. Dan sembari Ronan melirik ke arah Asel dan Maria, ia pun mengatakan, "Nampaknya ada yang berubah dari kalian. Apa itu senjata dari Grand Cappadoci yang Grancia kirim kepada kalian?" Dengan wajah yang dipenuhi keceriaan, Asel dan Maria pun menjawab, "Ya." Ronan pun mengatakan kepada Maria, "Kau berubah dari dual blade menjadi great sword." Namun Maria menjawab, "Great Commander membuat pedang yang akan cocok dengan kekuatanku. Jadi aku memutuskan untuk mencobanya." Asel pun melanjutkan perkataan itu, "Aku mendapatkan gelang sihir yang dibuat dari pendekatan ke kota sihir Delphium, dan karena kendali mananya lebih baik, kurasa kecepatan dan kekuatanku meningkat 2 kali lipat." Ronan pun berkata, "Ya, kalian berdua mendapatkan senjata yang hebat." Dan setelah itu Maria pun bertanya, "Tapi kenapa kamu meminta kami datang dengan membawa senjata ke sini?" Sembari berbalik dan mencoba membuka pintu, Ronan pun berkata, "Akan kujelaskan setelah kita masuk ke dalam. Ini akan menjadi pembicaraan yang cukup penting." Dan kini panel pun beralih ke dalam ruangan klub mereka. Di sini Ronan mengatakan, "Kalian pasti penasaran kenapa aku mendirikan klub seperti ini. Kita hanya punya satu tujuan, untuk meningkatkan bakat tersembunyi kita secepat mungkin dengan pengalaman secara langsung." Dan dengan wajah yang serius, Ronan pun mengatakan dalam hatinya untuk bersiap demi hari yang sudah dekat itu. Di sini Ronan sembari menunjuk peta, ia mengatakan, "Tempat pertama yang akan kita datangi adalah ini, salah satu dari jajaran pegunungan yang belum dijelajahi oleh kerajaan. Itu adalah Pegunungan Faidian." Dengan ekspresi yang tercengang, Maria dan Asel hanya dapat membuka mulut selebar-lebarnya karena tidak menyangka akan hal itu. Namun di sini Braum sedikit kagum akan penjelajahan yang akan mereka lakukan nantinya. Setelah itu, Ronan pun melanjutkan perkataannya, "Seperti yang kalian tahu, tempat ini agak tidak biasa. Itu akan menjadi pengalaman yang bagus. Ya, aku juga punya urusan pribadi di sana. Tapi itu tidak penting sekarang. Pertama-tama, ada masalah antara kalian berdua yang perlu diselesaikan." Maria pun menjawab, "Kami? Masalah apa?" Dan tanpa menjelaskan lebih jauh, Ronan pun mengatakan, "Sudah, kalian semua ayo ikut pergi keluar. Ayo kita bertarung." Sembari di perjalanan menuju area tempat pertarungan, Asel pun menanyakan apa maksud dari Ronan. Dan ia pun juga menanyakan masalah yang dia bilang yang harus mereka pecahkan adalah selesai kelas dengan lebih cepat. Ronan pun menjawab pertanyaan itu, "Kenapa kau begitu terkejut? Kan sudah jelas membutuhkan setidaknya seminggu begitu kita pergi. Tapi kalian ada kelas kan? Senior Braum sering menyelesaikan kelasnya lebih cepat, jadi itu tidak penting. Bukankah sulit melakukan aktivitas klub dan sekaligus menghadiri kelas? Mustahil kepala sekolah akan mengizinkannya." Asel pun menjawab, "Itu benar." Dan sembari mengacungkan jempolnya, Ronan pun berkata, "Lalu apa solusinya? Selesaikan kelasnya lebih cepat sepertiku, dan jadilah orang yang bebas." Dan kini Sin pun berganti ke ruangan klub lantai 2 aula sparring. Diperlihatkan Ronan yang sudah bersiap melakukan sparring dengan Maria dan Asel. Namun sebelum itu mereka lakukan, Ronan pun berkata, "Sebelum latihan khusus, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memeriksa skill kalian. Jadi sekarang bersiaplah untuk menyerangku. Pedangku tidak akan aku keluarkan, jadi jangan takut. Meskipun begitu tidak seru jika kalian tidak serius. Jadi perhatikan tindakan kalian ya." Ronan pun mengatakan semua hal itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Maria pun menjawab, "Baik, kami akan bersiap."
Sembari melirik ke arah Asel, Maria pun mengatakan, selagi kita melakukannya, bagaimana jika kita mencoba itu saja? Tunjukkan padanya sejauh apa perkembangan kita. Dengan wajah yang sedikit memerah, Asel pun mengatakan, itu baik, akan kulakukan yang terbaik. Dan kini diperlihatkan Asel dan juga Maria yang sedang mempersiapkan rencananya itu. Diperlihatkan Asel sudah menyiapkan sihir telekinesisnya di kedua tangannya, dan kini Maria pun sudah memancarkan aura kehijauan di sekitar Great Sword-nya. Dan tanpa aba-aba, Maria langsung menebaskan Great Sword-nya itu tepat menuju ke arah lantai, sehingga menimbulkan banyak kepulan debu yang berterbangan di sekitar sana. Ronan yang melihat hal itu hanya dapat berkata, kekuatannya cukup besar, tapi apa yang akan kau? Di sini nampaknya Ronan sedikit terkejut dengan apa yang baru saja mereka lakukan, karena setelah kepulan asap itu menghilang, diperlihatkan puing-puing dari hantaman Maria tadi dimanfaatkan dengan baik oleh Asel untuk melancarkan sihir telekinesisnya dan melayangkan pecahan-pecahan batu, dan ia melesatkannya menuju ke arah Ronan. Namun dengan refleks dan pengalaman bertarung yang begitu banyak, Ronan dengan santainya menghindari semua serangan-serangan itu, dan dia masih sempat-sempatnya berkata, kau bisa menggunakan psychokinesis dalam jangka waktu begitu. Dan setelah itu Ronan pun menghancurkan semua puing-puing yang dilancarkan menuju ke arah dirinya, sembari berkata, cukup bagus Asel. Namun sesuatu yang tidak dia duga-duga, kini Maria sudah berada tepat di atasnya dan bersiap untuk melancarkan tebasan yang sangat kuat, sembari berkata, jangan coba menangkisnya, langsung saja menghindar. Maria pun melancarkan serangan yang begitu berat tepat menuju ke arah Ronan. Namun di sini Ronan dengan santainya masih dapat menghindari serangan itu, sembari berkata dalam hatinya, lihat dia jika aku tidak menghindarinya. Bukankah serangan itu bisa menghancurkanku? Namun tidak sampai di situ, Maria pun melanjutkan tebasannya itu dan menyerang beberapa kali menuju ke arah Ronan, tapi semua serangan itu masih dapat dihindari dengan baik oleh Ronan. Dan kini Ronan mencoba menyerang balik ke arah Maria. Ia menebaskan pedangnya yang masih dibungkus dengan sarungnya, namun serangan berat itu masih dapat ditangkis dengan sempurna oleh Maria. Tapi nampaknya serangan itu terlalu kuat sehingga membuat wajah dari Maria sedikit cemas. Ronan yang melihat serangannya ditangkis itu, ia berkata dalam hati, dalam berbagai cara mereka ini sudah melampaui ekspektasiku, bukan? Namun sesuatu yang tidak diduga-duga, kini Asel sudah bersiap melancarkan serangan yang berikutnya. Diperlihatkan bebatuan yang sangat besar kini sudah melayang yang diangkat menggunakan sihir psychokinesis milik Asel, dan tanpa aba-aba pun Asel langsung melesatkan serangan besar itu menuju ke arah Ronan. Namun Ronan yang melihat serangan itu cukup berbahaya, ia pun langsung menarik pedangnya keluar dari sarungnya, dan dengan beberapa tebasan kini bongkahan batu besar itu pun sudah menjadi puing-puing bebatuan yang kecil diakibatkan oleh serangan Ronan barusan. Namun setelah menghancurkan bebatuan yang besar itu, nampaknya di sini Ronan sudah kalah, karena beberapa batuan tajam yang tidak disangka-sangka oleh Ronan sudah bersiap untuk menyerangnya. Ronan yang melihat hal itu hanya dapat berkata bahwa kalian sudah berkembang jauh, karena mereka sudah dapat memojokkan Ronan dengan kombinasi serangan-serangan yang sangat baik. Lanjut Ronan pun berkata, jadi tanpaku kalian tidak bermalas-malasannya. Kalian berdua, terutama Asel, kau jadi jauh cukup berbeda. Aku sangat terkejut. Asel pun menjawab, terima kasih Ronan, lalu apakah tesnya sudah selesai? Dengan wajah yang cukup santai, Ronan pun mengatakan, ya cukup sampai di sini. Kalau begitu ini tidak akan terlalu lama, 1 bulan, tidak 2 minggu sudah cukup. Dan dengan ekspresi wajah iblis dari Ronan, ia pun mengatakan kalau begitu latihan khusus akan segera dimulai. Dan dari hari itu Asel dan Maria mengutamakan latihan khusus meskipun mereka kurang tidur. Dan 2 minggu kemudian pun berlalu. Kini Ronan, Asel, Maria dan juga Braum berada di dalam ruangan dari kepala sekolah.
Di sini diperlihatkan nampaknya Ronan menyodorkan setumpuk kertas ke hadapan kepala sekolah. Dengan ekspresi yang sedikit kaget, kepala sekolah berkata, "Kau bermaksud mengatakan kalau semuanya berhasil menyelesaikan kelas mereka lebih awal?" Semua anggota klub ini dengan ekspresi yang sangat bahagia di wajah Ronan dan ekspresi yang penuh tanda tanya dari Brown yang melihat keadaan Maria dan Asel yang sudah seperti mayat hidup. Mereka semua pun berkata, "Ya, itu benar. Tentu saja tidak semua kelas, tapi sebanyak ini kau bisa mengizinkan kami pergi keluar kan?" Kepala sekolah pun menjawab, "Astaga, kau sungguh selalu membuatku terkejut. Baik, sesuai janji akan kuberikan izin keluar, jadi jaga diri kalian. Semoga beruntung dalam petualangan pertama kalian." Keesokan harinya, kini Shin pun berpindah memperlihatkan aktivitas pertama klub Elite Adventure. Mereka kini sudah berada di pegunungan Faidian. Di sini nampaknya Maria cukup terkejut dan berkata, "Apa ini lain-lainnya? Astaga, kita masih di pintu masuk, tapi mananya sudah semurni ini." Dengan wajah yang begitu bahagia, Brown pun mengatakan, "Hahaha, hanya merasakan mana di sini saja sudah termasuk bentuk latihan yang keras, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan, Ronan?" Ronan pun menjawab, "Tunggu, kita masih cukup jauh dari pusatnya. Begitu kita sampai, kalian akan kuberitahu apa yang akan kita lakukan di sini. Ya, dan di saat yang sama juga ada sesuatu yang harus aku temukan." Dan Shin pun memperlihatkan di sebuah bangunan yang berbentuk sebuah kuil dari dewa. Diperlihatkan di dalam kuil itu ada seorang elf yang mendengar dan mengetahui akan kedatangan Ronan bersama teman-temannya di sekitar pegunungan yang ada di sana. Dan elf itu pun berkata, "Oh, sungguh suatu kejutan tamu di daerah yang sulit ini." Dan diperlihatkan sedikit siluet dari wajah sang elf itu. Dan di panel akhir ini ia berkata, "Kurasa aku harus menyambut tamunya setelah sekian lama." Scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Ronan dan kawan-kawan sedang memantau pergerakan dari gerombolan monster. Sekawanan monster yang dipantau oleh Ronan itu adalah orc. Saat sedang memantau, Brown pun bertanya kepada Ronan, "Apa para orc membangun sebuah desa? Bukankah itu hebat?" Namun Ronan menjawab, "Benar, di daerah terpencil yang di luar hukum, penampakan seperti ini sudah biasa. Sekarang ini hanya tingkatan desa biasa. Namun mengingat kemampuan berkembang biak mereka yang kuat, sebentar lagi mereka mungkin akan memenuhi pegunungan. Jika begitu, desa-desa di dekat sini akan mengalami kerugian. Jadi kita harus memetik ini dari akarnya." Sembari melirik ke arah teman-temannya, Ronan pun melanjutkan bahwa ini akan menjadi pertarungan sungguhan mereka yang pertama. Lalu Ronan menanyakan bagaimana pendapat mereka. Namun Asel dengan tubuh yang gemetaran hanya dapat berkata, "Aku penasaran saat kau bilang sedang mencari orc. Namun sesuai dugaan, jumlahnya bukankah ada terlalu banyak? Apakah kita bisa?" Mendengarkan hal itu, Ronan hanya berkata, "Jangan malas-malasan. Orc itu tantangan yang tepat bagi kalian." Setelah mengatakan itu, Ronan pun mengingat sesuatu. Dia mengatakan dalam hati bahwa tentu saja selalu ada variabel lain. Spesies domain di wilayah pegunungan ini adalah ogre. Anak-anak biasa akan sulit untuk menangkap mereka, terutama pemimpinnya Twin Head Ogre. Bahkan dulu aku tidak bisa mengalahkannya, monster itu sangat kuat. Ya, masih lama sampai waktunya dia muncul. Jadi sekarang aku tidak perlu khawatir." Dan Ronan pun menyampaikan kepada semuanya bahwa pelan-pelan saja. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berkata di belakang mereka, "Niatan yang bagus, tapi aku tidak menyarankannya. Saat ini bukan waktu yang tepat, petualang mudah." Dan diperlihatkan sosok itu adalah seorang elf yang menggunakan jubah dan berkacamata. Sontak Ronan pun terkejut. "Apa? Aku tidak merasakan keberadaan apapun, tapi kau muncul mendadak. Siapa sebenarnya elf ini?" Dengan senyuman yang hangat, elf itu pun mengatakan, "Tidak perlu curiga begitu. Aku hanya seorang priest yang tinggal di pegunungan ini." Lanjut, Ronan pun bercakap-cakap dengan elf itu. Ia menanyakan, "Priest?" Namun elf itu menjawab, "Benar, aku menyembah ancient spirit
yang memiliki divine name Seniel. Dan lalu elf itu mengatakan sebelum kita saling memperkenalkan diri, bagaimana jika kita berpindah ke tempat yang lebih aman. Namun di sini nampaknya Ronan begitu waspada dan mencurigai elf itu. Ia mencoba menarik pedangnya. Sesaat setelah elf itu mengatakan tempat ini tidak aman, tiba-tiba pedang Ronan langsung melayang tepat diacungkan ke leher elf itu. Maria dan Asel langsung terkejut melihat perlakuan Ronan itu dan berkata, "Hei, apa-apaan ini?" "Ronan, tunggu dulu." Namun Ronan hanya menjawab, "Maaf, tapi ada banyak orang gila ya datang belakangan ini." Lalu ia mengatakan kepada elf itu, "Jadi dengar baik-baik dan ikuti arahanku." Dengan sedikit gugup, elf itu mengangkat tangannya dan mengatakan, "Apa maksudmu dengan ikuti arahanmu? Apa yang kau bicarakan?" Namun Ronan hanya mengatakan, "Ayo teh bajingan." Keheningan pun terjadi, tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan oleh elf itu. Jadi kecurigaan Ronan tentang pengikut iblis ternyata salah. Dan lanjut, mereka pun berpindah tempat. Di perjalanan mereka sambil mengobrol, elf itu mengatakan memalukan memakai seperti itu sebagai orang yang mengikuti dewa. Itu adalah saat-saat paling memalukan selama 200 tahun terakhir. Ronan pun menjawab, "Jangan khawatir, itu memiliki resonansi yang cukup kuat. Tapi 200 tahun terakhir, sebenarnya berapa usiamu?" Elf itu pun menimpali, "Siapa yang tahu, aku telah berhenti menghitungnya sejak dulu. Aku tidak yakin, tapi kurasa hampir 1000 tahun." Sontak hal itu pun membuat mereka semua terkejut. Ronan dan kawan-kawan masang raut wajah yang begitu kaget, sembari serentak berkata, 1000 tahun?" Lalu Ronan pun berpikir bahwa elf ini sudah hidup sejak kekaisaran didirikan. Elf yang hidup selama itu. Tunggu, yang lebih penting, ia pun menanyakan kepada elf itu, "Tadi itu apa? Sekarang bukan saat yang tepat." Elf itu pun menjawab, "Soal itu. Belakangan ini ada yang aneh dari monster di daerah ini. Orc yang bukan makhluk noktural berkeliaran di gunung setiap malamnya. Ogre yang biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka ditemukan di pinggiran gunung. Dan juga ditemukan fenomena yang aneh lainnya. Karena penyebabnya belum diketahui, lebih baik kita berhati-hati. Jadi istirahat sejenak." Sembari mengatakan itu, elf itu menyentuh seperti sebuah berir dan seketika sebuah kuil pun yang begitu megah yang mereka namai kuil Seniel pun muncul di hadapannya. Braum pun mengatakan, "Siapa sangka ada kuil yang akan mendadak muncul seperti ini. Apa ini mungkin sihir berir?" Asel pun menimpali, "Hebat, sihir berir sebesar ini bisa menyaingi, bukan bahkan melebihi instruktur kami." Asel pun lanjut menanyakan kepada Ronan, "Apa kau tahu kalau di sini ada kuil?" Namun Ronan menjawab, "Apa kau tidak lihat? Aku juga terkejut." Sembari berkata seperti itu, elf itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Dan ada kemungkinan elf ini bukanlah elf biasa. Setelah sesampainya di dalam kuil, mereka semua melototi sebuah batu yang berdiri tepat di tengah kuil itu. Ternyata batu itu adalah dewa Seniel yang mereka sembah. Ronan pun menanyakan kebenarannya, apakah batu jelek itu adalah dewa yang disembah. Namun elf menjawab, "Benar, ini sebuah batu yang memiliki arti tertentu. Namun kisah itu mungkin akan membuatmu bosan. Pertama-tama bongkar bawaan kalian dan istirahatlah, karena kuil ini memiliki banyak kamar yang kosong. Jika kalian memerlukan sesuatu, beritahu aku." Sontak Maria pun mengingat sesuatu. Ia mengatakan kepada Ronan, "Pas sekali Ronan, sekalian saja kau bertanya mengenai apa yang sedang kau cari." Ronan pun menjawab, "Habitat dari kurs Ai." Elf itu pun memasang wajah yang sedikit terkejut. "Ya, kurs Ai katamu? Kenapa kau mencari hal mengerikan seperti itu? Jangan bilang apa itu karena kutukan yang ada pada dirimu." Sontak hal itu pun membuat Ronan sangat terkejut, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Tetapi elf itu sudah mengetahui bahwa ada kutukan di dalam tubuh Ronan. Nampaknya elf ini memang bukanlah elf yang biasa. Ia mempunyai banyak kelebihan, termasuk ia langsung bisa mengetahui kutukan yang mengekang Ronan.
Apakah di kedepannya nanti elf ini akan membantu Ronan untuk melepaskan kutukannya? Lanjut, Ronan pun mengatakan, bagaimana kau bisa tahu? Elf itu pun menjawab, tampaknya aku benar. Mengingat aura yang aneh dan berbahaya yang ada di sekitar, aku memiliki firasat. Sembari elf itu memegang dagunya, ia berkata, Ronan, apa kau memiliki waktu sebentar? Aku mau bicara denganmu. Scene pun berganti, memperlihatkan Ronan dan elf itu sedang meminum teh bersama. Sembari minum teh, elf itu membuka pembicaraan dan berkata, aku memiliki kecurigaan dari awal pertemuan kita. Kalau kau bukan sekedar murid biasa. Ronan pun mengatakan, aku mengerti. Namun dalam hatinya ia berkata, apa ini? Tanpa sadar aku terseret oleh temponya. Apa aku terlalu sensitif? Apa ini sungguh tidak ada apa-apa untuk berasumsi kalau dia tidak ada hubungannya dengan mereka? Mananya tidak terdeteksi, dan menyinggung Ahayute tidak memberikan reaksi apapun. Tapi untuk jaga-jaga, sembari memberikan segelas teh kepada Ronan, elf itu berkata, kau terlihat gelisah Ronan, minum tehnya mungkin akan membantumu. Ronan melihat itu dan mengatakan, tidak ada tipuan di sini. Tetapi aroma ini, seketika aroma teh itu memancarkan aura kehijauan, dan Ronan pun berkata, aku tidak pernah mencium aroma seperti ini sebelumnya. Dan saat Ronan sadar, ia mengatakan, apa ini? Ternyata banyak sekali aliran mana yang sangat jelas di sana terlihat diakibatkan oleh aroma teh itu. Elf itu pun mengatakan, bagaimana aroma tehnya? Apakah kau suka? Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Ronan yang masih terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Diperlihatkan sesuatu yang dilihat oleh Ronan itu adalah pancaran mana yang mengalir dan memiliki sangat banyak warna. Lalu sang elf mengatakan, apa kau menyukainya? Rasanya seperti memiliki sebuah mata yang baru. Namun Ronan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya itu. Ia hanya bisa berkata, apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada? Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, sang elf langsung menimpali. Ia berkata bahwa ini tanaman langka yang tumbuh di lei lain dan dibuat menjadi teh. Teh ini membuka jaringan yang tertekan dan merevitalisasi indera. Biasanya teh ini tidak langsung bekerja, tapi Ronan, mungkin karena energimu yang dihalangi oleh kutukan, kau melihat hasil yang sangat drastis. Aku akan mempersiapkan bahannya untuk diminum setiap hari. Efeknya akan semakin membaik. Jadi, tolong berhenti menggunakan kurs ai untuk mematahkan kutukannya. Ronan yang memasang wajah keheranan dan tak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan si elf itu hanya dapat berkata, maaf. Namun sang elf lanjut menjelaskan. Ia mengatakan bahwa hal menjijikkan itu menghapus kutukan, dan dengan tatapan yang serius ia melanjutkan sembari mengambil energi kehidupan targetnya di waktu yang sama. Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tapi jika kau menggunakannya berulang kali untuk menghapus kutukannya, nyawamu juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang kau menggunakannya meskipun mengetahui hal itu. Ronan di sini yang baru mengetahui semua fakta itu, bahwa kurs ai dapat menyerap energi kehidupan dari orang yang menggunakannya. Hanya dapat mengeluarkan sedikit keringat di wajahnya sembari berkata, aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya mau mematahkan kutukannya secepat mungkin. Namun di sini sang elf langsung menimpali. Aku memahami kekhawatiranmu. Itu artinya kau lebih harus menjauh. Jika terjadi masalah, hal itu bisa mengakibatkan sebuah konsekuensi yang tidak dapat lagi dicegah. Mendengarkan semua hal itu, Ronan hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Sembari itu, dia melihat ke arah teh yang disajikan di hadapannya sembari berkata dalam hati, kalau dipikir-pikir Profesor Secret juga mengatakannya. Kutukan ini bahkan sulit untuk dihapus. Sembari mengingat percakapannya dengan Profesor Secret, Ronan pun berkata dalam hatinya, jadi dia membutuhkan persiapan yang banyak. Bahkan saat aku tahu ada orang yang membantuku,
Apa aku menjadi sangat tidak sabar setelah bertemu dengan makhluk itu. Dan kemudian sembari mengambil pedangnya, Ronan melanjutkan bergumam. Ia berkata, jika aku tidak berhati-hati, hidupku akan berakhir, bahkan sebelum aku bisa menangkap keparat raksasa itu. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya orang ini? Kurasa kami tidak bertemu di kehidupan yang sebelumnya. Entah kenapa, dia terasa tidak asing. Lalu setelah memikirkan semua hal itu cukup jauh, kini Ronan pun berkata kepada sang elf, aku memang terlalu gegabah. Para fanatik keparat itu bersikap kelewatan belakangan ini. Kemudian sang elf yang tidak mengerti siapa orang yang dimaksud fanatik itu oleh Ronan hanya dapat memasang wajah yang penuh tanda tanya sembari berkata, para fanatik. Ronan pun menimpali benar orang yang jahat dan menjijikkan yang sedang menunggu kedatangan bintang. Sontak hal itu pun membuat sang elf ini tak dapat berkata-kata. Ia mencoba mencerna informasi yang diberikan oleh Ronan sembari berkata dalam hati, fanatik yang mengejar bintang, apa mereka mulai bergerak lagi? Dan di sini nampaknya sang elf ini mengetahui orang-orang tersebut. Mungkin ini pengaruh umurnya yang sudah terlalu tua, jadi dia sudah dapat mengetahui banyak sekali informasi karena mengingat umurnya yang sudah berumur 1000 tahun. Dan kemudian Ronan juga merasa bahwa orang ini tidak asing baginya. Siapakah sebenarnya elf ini? Masih menjadi misteri yang cukup membuat kita gelisah untuk menantikan kelanjutannya. Kalau begitu kita lanjut. Scene pun kini berpindah ke malam hari. Diperlihatkan bulan yang bersinar begitu terang pada malam ini. Juga di depan kuil itu terlihatlah sebuah obor yang menyala yang berfungsi sebagai penerangan di malam hari. Dan kemudian diperlihatkan di dalam kuil tersebut sang elf kini berada di depan sebuah patung batu yang ia puja-puja sebagai dewanya, sembari berkata dalam hatinya, jika memang mereka fanatik yang Ronan bahas, jika mereka merencanakan suatu hal buruk, bencana besar akan terjadi, nyawa orang-orang tak bersalah yang akan direnggut. Akankah aku hanya menyaksikannya lagi kali ini? Jika bukan itu, apa anak itu jawabanmu untukku? Apa yang harus aku? Namun belum sempat pemikirannya itu selesai, tiba-tiba lamunan dari sang elf ini buyar karena ada sesosok suara yang berkata dari belakangnya, kau masih bangun, Sarante? Dengan cukup terkejut, sang elf itu pun menatap ke arah belakangnya dan diperlihatkan orang yang datang itu adalah Ronan. Sembari sang elf berkata, Ronan, apa yang membawamu datang kemari? Apa mungkin kasurnya tidak nyaman? Sembari merasa tidak enak dan memegangi kepalanya, Ronan berkata, tidak, aku hanya haus. Tapi saat kulihat lagi, batunya sangat menarik. Siapa sangka batu seperti ini adalah patung suci. Apa ada makna yang tersembunyi? Dengan sedikit senyuman, sang elf pun menimpali, tentu saja. Sekali dalam 1000 tahun, gereja kami memindahkan 1000 batu ke tanah suci di Dakonja yang berada di ujung wilayah kekaisaran. Itu adalah tempat di mana selalu terjadi angin topan yang kuat. Kebanyakan batu di sana bertahan kurang dari 200 tahun sebelum hancur dan menghilang. Namun dalam kondisi yang seperti itu, ada batu yang spesial dan berhasil bertahan dari ujian itu selama ribuan tahun dan telah membuktikan tekad mereka yang melampaui waktu. Jiwa yang suci terukir di batu itu. Sembari mengatakan itu, tiba-tiba batu itu pun memancarkan sinar. Dan lalu sang elf pun melanjutkan, dan menjadi patung suci dari Seniel. Aku masih mengingat jelas hari di mana aku memindahkan patung suci ini bersama para saudaraku. Ronan yang mendengar semua hal itu hanya dapat memasang ekspresi yang cukup terkejut sembari berkata, sungguh mendalam dalam berbagai makna. Lalu Ronan pun memiliki sebuah pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepalanya yang membuat dia menjadi sangat penasaran. Lalu ia pun menanyakan itu kepada sang elf. Ia berkata, kudengar ada banyak peris lainnya, bagaimana bisa kau hanya sendirian? Namun sang elf menimpali, ada beberapa kejadian-kejadian tertentu. Ini lebih rumit dari yang terlihat.
mendeskripsikan seumur hidup mereka pada sesosok dewa yang tidak pernah menjawab, tidak peduli seberapa lama mereka menunggu. Berulang kali pun aku turut goyah. Ada masanya di mana aku mau membalikkan pandanganku dari doktrin kami dan ikut membebaskan diriku. Namun ada firasat yang selalu mendatangiku setiap kali itu terjadi, dan itu membuatku terus bertahan di tempat ini. Perasaan bahwa kehendak Seniel tertanam di patung suci ini, yang suatu hari nanti akan menjadi katalis yang akan menyelamatkan dunia. Bagiku, ini terasa seperti takdir yang tidak bisa kuserahkan kepada siapapun. Dan sembari memegang pundak dari Ronan, sang elf pun melanjutkan, dan kurasa waktu itu semakin mendekat. Dan kini scene pun beralih keesokan harinya, memperlihatkan matahari yang sangat cerah. Sembari itu, Ronan yang mengesampingkan ucapan dari Sarante yang sulit dimengerti. Mereka kini mulai mengatur diri mereka dengan sungguh-sungguh. Teh istimewa itu juga menimbulkan efek khusus kepada yang lainnya, dan dengan energi dari lain, tehnya membantu yang lain meningkatkan indera mereka. Di saat yang bersamaan, sembari mencari beberapa tanaman herbal, Ronan menjelajahi wilayah gunungnya bersama dengan Sarante. Dari menunjukkan kebaikannya kepada kami yang baru pertama kali dia temui, sampai menunjukkan perasaan yang tulus di semua tindakannya. Semakin aku melihatnya, semakin aku mengira dia elf yang aneh. Dan seperti itu, rasanya seperti 2 hari yang damai berlalu tanpa ada masalah. Namun seperti biasa, tragedi selalu muncul melalui celah dan meninggalkan rasa sakit yang tak terhingga bagi semua orang. Pada akhirnya tak tercegah. Dan kemudian scene pun kini berganti kembali. Di hari Ronan dan kawan-kawannya akan menaklukkan desa orc. Sebelum pergi, sang elf mengatakan kepada Ronan dan kawan-kawannya, sesuai dugaanku, aku tidak bisa menghapus kekhawatiranku. Apa kalian benar-benar akan baik-baik saja? Kami belum menemukan penyebab tindakan dari para monster yang bersikap aneh. Bagaimana jika kalian bersiap lagi? Dan belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, Ronan langsung menyela. Sudah kubilang kami baik-baik saja, Sarante. Bukankah kau bilang mereka hanya bersikap aneh tapi tidak bertambah kuat? Mereka bisa mengurusnya, jadi jangan khawatir. Benarkan teman-teman? Dan di sini Maria bersama Senior Brown menjawab dengan penuh semangat, sembari serentak berkata, tentu saja. Namun di sini nampaknya Asel kurang percaya diri. Sembari memasang ekspresi yang cukup mengkhawatirkan, ia berkata, mungkin. Lalu Ronan pun melanjutkan, selain itu batas waktu kami akan segera berakhir, jadi kami harus segera kembali ke akademi. Mendengarkan semua hal itu, si elf pun hanya dapat menghela napas panjang. Sembari ia berkata, kalau begitu mau bagaimana lagi? Dan setelah itu sang elf pun mengeluarkan cahaya yang dipancarkan tepat di telapak tangan dari sang elf ini. Sembari itu ia berkata, kalau begitu aku akan merapal mantra yang mengizinkan kalian untuk memasuki penghalangnya. Dengan ini kalian bisa masuk dan keluar dari kuil dengan bebas. Ronan dan teman-temannya itu tidak menyangka elf itu akan melakukan sampai sejauh itu, sehingga mereka hanya dapat memasang ekspresi yang penuh kekaguman dengan apa yang mereka lihat di hadapannya. Lalu sang elf pun melanjutkan perkataannya. Jadi jika ada hal yang berbahaya terjadi, jangan ragu-ragu dan segera kembali. Dan kalian tidak boleh lengah sekalipun. Kalian semua mungkin kuat, namun hutan ini sangat dalam dan gelap. Sembari itu scene pun berganti ke sebuah tempat yang sangat jauh dan gelap di dalam hutan, dan memperlihatkan banyak mayat-mayat dari monster yang tergeletak di sana. Dan nampaknya monster-monster ini dikalahkan dengan sangat brutal, terlihat dari mayatnya yang tak karuan. Dan kemudian diperlihatkan ada seseorang yang berjalan-jalan di sana. Sembari ia berkata, ini sedikit merepotkan. Dan di scene selanjutnya diperlihatkanlah ada seorang wanita elf yang berambut hitam berkata, siapa yang mengira dia akan sangat sulit untuk ditemukan.
Sesuai perkiraan, tidak bisa memancingnya begitu saja hanya dengan monster bodoh ini kan? Ya, baiklah. Mulai saat ini, aku sendiri yang akan pergi menemuimu, Sarante. Dan nampaknya si wanita elf ini mengincar Sarante karena suatu alasan yang belum diketahui sejauh mana ini berjalan. Dan wanita elf ini nampaknya sangatlah kuat karena diperlihatkan ada sosok orc yang sangat besar di belakangnya yang memiliki 2 kepala sembari ia bersujud ke hadapan sang elf itu. Oke, kita lanjut. Kini scene pun beralih memperlihatkan Ronan dan kawan-kawannya yang sudah berada di tebing tepat di atas desa orc itu berada. Sembari memperhatikan para orc itu, Ronan pun berkata mereka mengenakan pakaian manusia dan aksesoris yang tidak sesuai. Makhluk-makhluk ini pasti mereka telah menyerang desa dekat sini. Apakah kalian sudah siap? Ayo pergi dan habisi mereka semua. Dan diperlihatkan para orc yang ada di sana mengobrol satu sama lain. Ada orc yang mencoba menggunakan sebuah kalung dan nampaknya di sini teman yang ada di sampingnya itu berkata krak 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 krak, yang artinya kilauan itu cocok denganmu. Dan orc yang lain pun menimpali krak 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 krak, yang ia berkata iya kan, itu dari anak manusia yang ada di desa. Yang satu itu merengek sampai nyawanya menghilang. Berisik sekali, itu sangat merepotkan. Namun tiba-tiba para gerombolan orc di sana menjadi terkejut karena kini Braum dan Maria sudah mendarat tepat di belakang mereka. Braum dan Maria melompat dari atas tebing yang dibantu oleh Asel menggunakan sihir telekinesisnya sehingga mereka tidak terjatuh dan dapat mendarat dengan sempurna. Lalu melihat itu, orc di sana pun mengatakan, "Hah? Manusia? Apa mereka datang untuk mengantar nyawanya?" Dan diperlihatkan di scene selanjutnya, Senior Braum dan juga Maria kini dari sekujur tubuhnya sudah meluap-luap mana yang sangat besar dan sudah bersiap untuk melakukan pertarungan. Seketika mereka berdua pun langsung menebaskan pedangnya yang mengenai tepat sasaran dan membelah orc yang ada di sana. Dan lanjut, Maria dan Senior Braum tak berhenti menyerang. Dia menyerang orc yang lain yang ada di sana secara bertubi-tubi dan saling berbalas-balasan. Beberapa orc yang ada di sana melihat kejadian itu. Mereka semua langsung tersulut emosinya, dan dengan semua senjata orc yang sudah dipersiapkan, mereka pun meraung dengan sangat keras. Dan seketika semua orc itu pun serentak menyerang menuju ke arah Maria dan Braum. Namun di sini nampaknya Asel membantu mereka dari kejauhan. Dengan menggunakan sihir telekinesisnya, Asel melemparkan batu-batu yang cukup besar ke arah orc itu sehingga menghantam wajah dari orc yang ada di sana. Dan kemudian salah satu orc di sana pun menjadi bingung apa yang membuat temannya ini tiba-tiba ambruk seketika. Namun belum sempat mencari tahu penyebab dari semua itu, tiba-tiba kini batu yang besar juga menghantam wajah dari orc itu, dan dia pun kini berbaring bersama temannya sebelumnya dan merasakan hal yang sama. Orc yang lain yang ada di sana hanya bisa terdiam melihat semua itu, dan diperlihatkan dari atas tebing ternyata kini Asel sudah menyiapkan banyak sekali serangan yang sama yang sudah dilemparkan ke arah orc sebelumnya. Melihat hal itu, Ronan hanya bisa berbangga sembari ia bertepuk tangan. Ia berkata, "Wow, aku rasanya gila. Apa kau sudah paham sekarang?" Asel pun menjawab, "Iya, aku." Dan diperlihatkan kini serangan Asel yang sudah disiapkan dengan sangat banyak. Sembari itu ternyata Asel dan Ronan kini berada di atas udara. Nampaknya di sini Asel sudah mampu mengendalikan kekuatan dengan cukup besar. Dan lalu Ronan pun berkata, "Kalau begitu, habisi mereka semua." Dan seketika Asel pun mengayunkan tangannya yang menandakan bahwa serangannya itu akan segera dimulai. Dan orc yang menerima serangan bertubi-tubi itu tidak mampu berbuat banyak. Mereka hanya dapat berlarian kocar-kacir karena mereka semua tidak dapat menggapai tubuh dari sang pengguna sihir telekinesis tersebut.
Dari serangan Asel itu diperlihatkan efek yang begitu kuat yang menimbulkan ledakan yang cukup besar yang terjadi di sana, sehingga membuat tempat itu terlihat jadi sangat berantakan. Dan ternyata di sini orang yang tidak percaya diri sebelumnya, itu Asel, ternyata dia sangatlah overpower karena ia mampu melesatkan sebuah serangan area dapat menghabisi para orc di sana seketika. Oke, lanjut. Dan setelah kepulan asap mulai menghilang, Ronan dan Asel turun. Namun nampaknya di sini Asel masih saja ketakutan. Sembari ia berkata, "Ronan, apa yang harus kita lakukan? Aku takut nantinya aku akan menerima hukuman dari langit." Dan diperlihatkanlah nampak banyak mayat dari orc yang bertebaran di sana. Itu semua diakibatkan oleh serangan yang dilancarkan oleh Asel sebelumnya. Lalu sembari memeluk Asel, Ronan berkata, "Jangan khawatir wahai temanku. Jika kita menerima hukuman dari langit, kita semua yang akan menerimanya." "Benarkan Braum?" Lalu dengan wajah yang tersenyum, Braum pun menimpali, "Benar Asel, aku juga akan menemanimu, jadi jangan khawatir." Dan sembari itu Braum pun mengacungkan jempolnya sembari berkata, "Tentu saja. Tapi Asel, sepertinya kau akan menerima hukuman yang terberat." Asel pun yang mendengar semua hal itu hanya dapat menutup mulutnya sembari ia meneteskan air mata, karena kita tahu bahwa Asel ini sangatlah pengecut. Ronan yang sudah menyaksikan kemampuan dari teman-temannya itu memasang wajah yang cukup bahagia sembari ia berkata dalam hatinya, "Semua orang menunjukkan skill mereka di lapangan, membuat perjalanan kita menuju gunung ini tidak sia-sia. Lain kali kita mungkin akan meningkatkan kesulitannya." Tetapi tiba-tiba saja Cheetah yang berada di pundak Ronan merasakan sesuatu dan mencoba mengatakan hal itu kepada Ronan. Ronan yang meresponnya, ia pun berkata, "Ada apa Cheetah? Katamu ada sesuatu di sana. Sebenarnya ada apa di sana?" Dan kemudian diperlihatkan ada seorang elf yang diikat menggunakan tali tambang ke sebuah pohon yang ada di sana. Sontak hal itu pun membuat Ronan dan Asel menjadi sangat terkejut sembari ia berkata, "Tunggu, apa itu? Itu elf kan?" Dan nampaknya di sini Mimin sangat khawatir dengan kejadian yang akan menimpa Sarante dan juga Ronan. Mungkin inilah penyebab dari bencana sebelumnya yang dikatakan oleh Ronan yang diperlihatkan di scene sebelumnya. Dan mungkin ini juga yang menjadi penyebab utama dari matinya Sarante. Dan nampaknya wanita elf ini sangatlah kuat, karena seperti yang kita ketahui, kemampuan dari Ronan ini sangat mumpuni. Tetapi ia tidak mampu menghentikan tragedi itu yang membuat kuil dari Dewa Senial itu hancur menjadi puing-puing. Apakah yang terjadi sebenarnya? Dan oke, mari kita lanjut. Ronan dan Asel yang melihat elf itu yang diikat di sebuah pohon, mereka berdua langsung lari sekencang-kencangnya ke arah wanita itu. Sembari itu Asel pun berkata, apakah mungkin ini makanan darurat yang ditinggalkan oleh para orc?" Namun di sini Ronan menimpali, "Mari kita selamatkan dia terlebih dahulu." Dan di saat Ronan sudah menggapai wanita elf itu, ia langsung memutuskan tali yang mengekangnya sembari ia berkata, "Cheetah, healing magic." Dan seketika Cheetah pun mengeluarkan healing magicnya dan terlihatlah sebuah lingkaran sihir yang cukup menyilaukan muncul di sana. Dan tidak lama elf itu pun kini mulai membuka matanya dan dengan samar-samar ia mendengar suara, "Hei, apa kau bisa bicara?" Sontak hal itu pun membuat elf ini menjadi cukup terkejut. Ia berkata, Bagaimana bisa ini terjadi?" Sembari itu dia melihat ke arah Ronan dan kawan-kawannya. Diperlihatkan banyak mana berwarna hijau mengelilingi mereka. Dan kini lanjut, elf itu pun mengatakan, "Mana itu? Apa mungkin?" Ketika elf itu pun langsung terbatuk sehingga menceratkan banyak cairan merah dari mulutnya. Ronan yang melihat hal itu berkata dalam hatinya, "Penyembuhan Cheetah tidak berhasil. Kenapa?" Namun tiba-tiba saja elf wanita itu bertanya kepada Ronan. Ia berkata, "Mana yang menyelimutimu? Apa mungkin kau berasal dari kuil?"
Ronan pun menjawab dengan singkat. Ia berkata ya. Lalu Ronan ingin melanjutkan. Ia ingin bertanya kepada elf itu tentang bagaimana ia bisa sampai di keadaan seperti itu. Namun belum sempat menanyakan hal itu, wanita itu pun langsung memasang ekspresi yang sangat khawatir sembari memegang pundak Ronan. Ia berkata, "Kalau begitu tolong bawa aku ke mereka. Mereka datang. Jika kita terus membuang-buang waktu di sini, nyawa Sarante dalam bahaya." Dan setelah mengatakan itu, elf itu pun pingsan tepat di hadapan Ronan dan kawan-kawannya. Dan kini scene pun beralih ke tempat Sarante. Perlihatkan Sarante yang berada di depan patung batu yang dipercaya sebagai patung Dewa Senial itu, sembari ia melap-lap batu itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembus penghalang dari kuil Dewa Senial itu, sembari ia berteriak Sarante. Dan saat Sarante melirik ke arahnya, diperlihatkanlah Ronan yang berlari menuju ke arahnya sembari menggendong wanita elf yang dia temukan sebelumnya. Dan kini Sarante pun berkata, "Ronan, kenapa kau kembali secepat ini? Apa mungkin terjadi sebuah masalah?" Namun dalam situasi yang masih panik, Ronan tidak menjawab semua pertanyaan dari Sarante itu. Ia hanya mengatakan, "Syukurlah, tolong obati elf ini. Dia tahanan yang kami temukan di desa orc dan dia bersikeras untuk bertemu denganmu." Melihat hal itu, Sarante pun menjadi sangat kaget dan diperlihatkan di wajahnya meneteskan keringat. Dan ia pun berkata, "Elf, apa-apaan? Demi Brigia, kau, bagaimana ini bisa terjadi padamu?" Sembari itu Sarante pun menjulurkan tangannya tepat menuju ke arah dari Brigia ini. Dan kini scene pun beralih ke desa orc yang baru saja dihancurkan oleh Ronan dan kawan-kawannya sebelumnya. Dan diperlihatkan di sana ada Maria dan Braum. Mereka berdua bercakap-cakap. Dan di sini Maria mengatakan seperti yang Ronan katakan, "Kami mencari di sekitarnya namun tidak menemukan siapapun." Dan Braum pun menimpali, "Di sini juga sama. Untunglah sepertinya tahanannya hanya dia saja." Sembari melirik ke arah Asel, Maria pun berkata, "Bagus. Kalau begitu kita juga harus menuju ke kuil." Dan kini Maria pun berjalan menuju ke arah Asel. Ia berkata, "Apa yang sedang kau lihat, manis? Apa kau menemukan sesuatu?" Namun nampaknya di sini Asel merasa curiga dengan sesuatu hal. Ia pun berkata, "Itu para orc, kondisi mereka terlihat aneh. Barusan tidak terjadi hal yang seperti ini kan?" Lalu Maria pun menimpali, "Itu benar. Apa ini?" "Asel, apa kau juga tidak tahu apa ini?" Namun Asel di sini menjawab, "Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Sepertinya ditutupi oleh double enhancement. Apa itu kira-kira?" Dan diperlihatkan banyak mayat dari orc yang ada di sana. Dan ada sesuatu yang aneh dari mayatnya, karena ada sebuah tanda sihir yang tepat berada di kening para orc itu. Sembari melihat itu, Asel pun berkata, "Ini magic circle. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Nampaknya seperti yang kita duga-duga, ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sana. Apakah wanita elf yang bernama Brigia itu adalah musuh dan dia yang menyebabkan bencana yang akan terjadi di sana? Ataukah malah sebaliknya, dia akan menjadi bala bantuan yang kuat untuk Ronan?" Ini membuat kita semua menjadi sangatlah penasaran dengan kelanjutannya. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.